Aksi teror bom dan baku tembak ini terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kejadian ini terjadi pada pukul 10.40 Kamis 14 Januari 2016 siang. Pada saat itu terdengar bunyi ledakan yang menggelegar yang bersumber dari dekat meja kasir kafe Starbucks, Gedung Skyline. Nah, gimana sih kejadian ini terjadi? Kejadian ini terjadi ketika salah satu polisi, yaitu yang bernama Aibtu Deni Maheu, mendengar ledakan saat sedang bertugas menilang seorang pengendara motor. Nah, ia pun kemudian bergegas masuk ke dalam pos polisi Sarinah untuk melayangkan laporan. Selang 5 menit dari ledakan pertama, seorang pelaku teror meledakkan tas yang berisi bom dalam kemasan gas LPG melon 3 kg ke dalam pos polisi. Dari kejadian tersebut, 3 orang termasuk Deni tergeletak di dekat pos polisi dengan tubuh bersimbah darah dan berasap. 2 pelaku yang turut membaur menembaki warga secara acak dengan senjata api rakitan yang sudah berkarat pada pukul 10.52. Nah, kemudian pada pukul 10.56 terjadi ledakan ketiga yang terjadi di tengah Jalan Tamrin depan Gedung Skyline. Kemudian di lokasi yang sama pada pukul 10.59 terdengar suara ledakan keempat yang berasal dari granat rakitan. Tidak sampai di situ saja, pada pukul 11.05 di halaman parkir Starbucks dan Burger King, 2 teroris itu meledakkan 1 bom pipa besi dan granat rakitan. Dari kejadian mengerikan ini membuat status Ibu kota Jakarta yang awalnya dinyatakan waspada sejak menjelang tahun baru 2016 langsung dinaikkan menjadi siaga 1 oleh TNI dan Polri. Nah, para pelaku tindakan teror keji ini adalah Sunakim alias Afif. Selain itu ada Dian Joni Kurniadi, kemudian ada Muhammad Ali, dan terakhir ada Ahmad Muhazin. Sampakundu, asisten peneliti di Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA), mengatakan bahwa serangan di Tamrin ini, Jakarta Pusat, jauh berbeda dengan aksi teror sebelumnya. Alasannya karena pertama, dilakukan teroris yang berbayat dengan ISIS. Kedua, para pelaku tak hanya menggunakan bom, melainkan granat dan senjata rakitan juga. Nah, tentu dari kejadian teror bom dan aksi bersenjata ini dapat mengancam integritas bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara maupun sebagai pemerintah harus mencari solusi yang terbaik agar dapat menangani kasus teror seperti ini. Studi dari Universitas Gadjah Mada menurut Haryono menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menghadapi terorisme dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu pembiaraan, di mana pemerintah memandang aksi terorisme sebagai tindakan kejahatan biasa, sehingga pemerintah tidak terlihat adanya perubahan kebijakan menghadapi ancaman terorisme itu. Yang kedua yaitu respons aktif. Bentuk respons seperti ini diperlukan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menangani tindakan terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti memburu para pelaku, membongkar motif dan jaringannya, menghukum para pelaku, serta melakukan deradikalisasi. Yang ketiga yaitu kontra teror. Sebagai reaksi terhadap tindakan terorisme langsung kepada sasaran yang dituju, pemerintah melakukan serangan balasan terhadap kekuatan sel-sel terorisme. Yang keempat yaitu melunak. Respons seperti ini dilakukan dengan cara menuruti sebagian atau semua tuntutan pihak teroris, terutama pada kasus penyanderaan dan pembajakan pesawat. Respons seperti itu merupakan indikasi negara yang lemah. Selain itu, tentu kita sebagai warga negara bangsa Indonesia tentu harus mengambil peran yang baik dalam cegah aksi terorisme seperti ini, karena aksi seperti ini tentu dapat mengancam integritas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara baik, kita tentu harus melatih dan memberdayakan potensi untuk membantu negara atau pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan terlibat aktif dalam menyukseskan penanggulangan terorisme. Untuk itu, kesadaran integritas sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.